Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia gaib, bertemu lagi dengan saya Guru Siliwangi. Kali ini saya akan mencoba mengulas atau membahas sedikit mengenai sejarah historikal Gunung Kawi, yang dimana kebanyakan orang belum tahu mengenai historikal tersebut. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan pada umumnya untuk kita semua. Dan jangan lupa, please like and subscribe. Thanks for watching. Salam dunia gaib. Keindahan pesona Gunung Kawi tidak pernah terlepas dari hal-hal mistik yang selalu dikaitkan oleh masyarakat setempat maupun para pendatang yang hendak berkunjung, dan yang pasti, image yang tertanam dalam benak setiap orang menyatakan bahwa Gunung Kawi adalah tempat pemujaan untuk meraih kekayaan atau seringkali disebut tempat pesugihan. Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Di sepanjang jalan kita akan menemui bangunan-bangunan dengan arsitektur khas Tiongkok, di mana terdapat sebuah kuil atau kelenteng tempat untuk bersembahyang atau melakukan ritual khas Konghucu. Pada awalnya, Gunung Kawi tidak pernah diziarahi seperti saat sekarang ini. Tiap hari, ratusan orang Tionghoa termasuk orang pribumi naik ke Gunung Kawi. Akan tetapi, sayangnya di sisi lain, motif para pengunjung yang datang ke pesarean ini pun sangat beragam pula. Ada yang hanya sekedar berwisata, mendoakan leluhur, melakukan penelitian ilmiah, dan yang paling umum adalah kunjungan ziarah untuk memanjatkan doa agar keinginan lekas terkabul. Awalnya, makam Eyang Jugo di Gunung Kawi tidak dikenal sebagai tempat pesugihan hingga datangnya sosok pria dari daratan Cina bernama Tam Yang. Tam Yang adalah anak seorang janda miskin yang ditinggalkan suaminya dan bertemu dengan Eyang Jugo yang sedang melakukan perjalanan ke negeri Cina. Eyang Jugo membantu ekonomi janda miskin tersebut yang sedang hamil karena memang tabiat Eyang Jugo adalah sosok yang senantiasa suka membantu sesama. Eyang Jugo berpesan kepada janda itu ketika Eyang Jugo hendak kembali lagi ke Pulau Jawa bahwa kelak jika anak tersebut lahir agar dikabarkan untuk menyusulnya ke Pulau Jawa, tepatnya ke Gunung Kawi. Kemudian setelah waktu berjalan sekian lama semenjak kelahiran Tam Yang hingga Tam Yang dewasa, tibalah waktu Tam Yang untuk datang ke Pulau Jawa mencari seseorang yang telah berjasa besar. Pada era tahun 40-an, datanglah Tam Yang ke Gunung Kawi. Tentu saja dia hanya melihat makam Eyang Jugo, sebab Eyang Jugo sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Tam Yang ingin membalas jasa Eyang Jugo yang telah berbuat baik kepada ibunya di daratan Cina. Itulah sebabnya dia merawat makam itu dengan baik. Pria Cina yang biasa berpakaian hitam-hitam mirip pendekar silat ini merawat makam Eyang Jugo dan membangun tempat berdoa dengan gaya Cina. Sejak itulah peziarah semakin ramai mengunjungi Gunung Kawi, tetapi anehnya dengan tujuan mencari pesugihan dan bukan belajar bagaimana menjadi orang bijak seperti Eyang Jugo. Para peziarah yang berkunjung ke Gunung Kawi sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dengan sejarah orang yang dimakamkan di daerah itu atau di tempat itu. Namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa banyak peziarah yang datang ke daerah itu tidak mengenal siapalah sebenarnya yang dimakamkan di lereng Gunung Kawi itu. Mereka pada umumnya hanya tahu bahwa yang dimakamkan itu adalah Mbah Jugo dan RM Imam Sujono atau Raden Mas Iman Sujono. Tetapi siapa sebenarnya mereka itu banyak tidak tahu atau tidak mengetahui. Menurut sejarahnya, riwayat hidup Mbah Jugo yang nama aslinya adalah Kiai Jakaria II dapat ditelusuri berdasar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pangageng Kantor Tepas Daerah Dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat nomor 55 tahun 1964 yang ditandatangani oleh Kanjeng Tumenggung Dono Hadiningrat pada tanggal 23 Juni 1964. Dalam surat itu, silsilah Kiai Jakaria II atau Mbah Jugo diterangkan sebagai berikut. Sampeyan dalam ingkang sinuwun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana I, Pangeran Puger, memerintah Keraton Mataram pada tahun 1705 sampai 1719, berputra Bandono Pangeran Haryo Diponegoro,
Pangeran ini mempunyai putra Kangjeng Kiai Jakaria I. Beliau adalah seorang ulama besar di lingkungan Keraton Kartasura pada saat itu. Kemudian bangsawan ulama tenar tersebut berputra Raden Mas Suryo Kusumo atau Raden Mas Suryo Diatmojo. Nama terakhir ini semenjak masa mudanya sudah menunjukkan minat yang besar untuk mempelajari hal-hal di bidang keagamaan Islam. Setelah dewasa, karena kemampuannya yang mumpuni dan ketekunannya dalam mempelajari hal-hal keagamaan atas perkenan Kangjeng Susuhunan Pakubuwana II, Raden Mas Suryo Kusumo mengubah namanya sesuai peparing dalem asmo atau pemberian nama oleh Susuhunan. Nunggak semi dengan ayahandanya menjadi Kangjeng Kiai Jakaria II. Jadi Raden Mas Suryo Kusumo atau Raden Mas Suryo Diatmojo itulah Kangjeng Kiai Jakaria II. Dalam kisah sejarah diceritakan bahwa dalam pengembaraannya ke daerah Jawa Timur, Kiai Jakaria II berganti nama dengan nama rakyat biasa. Hal ini mungkin dimaksudkan juga dikenal dalam kisah pewayangan apabila ada satria yang sedang mengembara, biasanya juga berganti atau mengganti namanya, agar identitasnya sebagai bangsawan keraton yang sudah terkenal itu tidak diketahui oleh orang lain, terutama oleh penjajah Belanda. Nama yang beliau pergunakan dan sangat populer hingga sekarang adalah Mbah Sajeko atau singkatnya Mbah Jogo. Mengenai kisah pengembaraannya menurut sebuah sumber, Sukhwaman dan kawan-kawan, dan telah menjadi cerita yang memasyarakat sebagai berikut. Kiai Jakaria II dari Yogyakarta terus ke Sleman, Nganjuk, Bojonegoro, dan terakhir Blitar. Sampai di sini ia terkejut. Ternyata tempatnya berdekatan dengan Kadipaten di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian ia minggir ke daerah Kesamben, sekitar 60 km dari kota Blitar. Kiai Jakaria II menetap di tepi sungai Berantas, Desa Sonan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Di desa ini Kiai Jakaria II bertemu dengan Pak Tosiman. Ketika ditanya asal-usulnya, ia was-was, jangan-jangan kehadirannya diketahui oleh Belanda. Maka dia menjawab secara diplomatis tanpa menyebut jati dirinya. Kulo niki sajugo, artinya saya sendirian. Menurut penangkapan Pak Tasiman yang salah pengertian dikira namanya Pak Sayugo, yang kemudian dipanggilnya dengan Pak Jogo. Akhirnya itu dibiarkan Kiai Jakaria II sehingga ia aman dari kejaran Belanda, dan sejak itulah ia dikenal dengan nama Mbah Jugo. Selanjutnya dikisahkan bahwa Mbah Jugo makin lama makin terkenal, makin dihormati dan disegani oleh masyarakat karena kearifannya, kemampuannya di bidang ilmu agama, keampuhan ilmu yang dimilikinya, dan juga pribadinya yang suka menolong sesama umat. Mengenai masalah ini, ada suatu cerita yang menarik sebagai berikut. Pada suatu ketika, terjadi wabah penyakit hewan di Desa Sonan pada tahun 1860. Masyarakat panik karena penguasa Belanda tidak mampu mengatasi. Akhirnya dengan keampuhan ilmu Mbah Jugo, wabah penyakit tersebut berhasil disingkirkan dan masyarakat semakin hormat pada Mbah Jugo. Namanya semakin kondang dan ia melayani berbagai konsultasi dari masyarakat, dari soal jodoh, bertanam, berternak, bahkan sampai soal dagang yang menguntungkan, semuanya dilayani dengan memuaskan. Sementara itu, dalam kurun waktu selanjutnya, pada tahun 1871, Raden Mas Iman Sujono bersama-sama penduduk membuka hutan di daerah Gunung Kawi, Malang. Ia kemudian membuka padepokan di Wonosari. Pada tahun itu juga tepatnya 22 Januari 1871, Minggu Legi. Pada tahun itu juga tepatnya 22 Januari 1871, Minggu Legi, malam Senin Pahing atau 1 Suro 1899, Mbah Jugo meninggal dunia di Kesamben, Blitar. Sesuai wasiatnya, jenazah Mbah Jugo dimakamkan di lereng Gunung Kawi Wonosari yang waktu itu sudah menjadi sebuah perkampungan. Sepeninggal Mbah Jugo, padepokannya di Kesamben dirawat oleh Ki Tasiman, Ki Dawud, dan lain-lain. Barang-barang peninggal Mbah Jugo yang masih dapat kita saksikan yaitu berupa rumah padepokan berikut masjid dan halamannya, juga pusaka berbentuk tombak tapi alat-alat pertanian, dan 3 buah guci tempat air minum yang dilengkapi dengan filter dari batu. Guci itu dinamakan jam-jam. Guci ini oleh Raden Mas Iman Sujono diboyong ke Gunung Kawi. Mengenai silsilah Raden Mas Iman Sujono tercatat dalam dokumen, yakni dalam surat kekancingan, surat bukti silsilah dari Keraton Ngayogyakarta. Surat kekancingan, surat bukti silsilah dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dimiliki oleh Raden Asni Niterejo, cucu Raden Mas Iman Sujono. Surat tersebut tertulis dalam huruf Jawa bernomor 4753, dikeluarkan tanggal 23 Juni 1964. Dalam surat tersebut diterangkan silsilah kelahiran Raden Mas Iman Sujono sebagai berikut. Ngarso dalam sampeyan dalam ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono I memerintah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak tahun 1755 sampai 1792. Pada waktu kecilnya bernama Bendara Raden Mas Sujono dengan istrinya yang bernama Raden Ayu Doyo Amoro, berputra Bendara Pangeran Aryo Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Noto Dipo. Lihat buku silsilah Paguyuban Terah Balitaran, terbitan tahun 1933 dengan huruf Jawa. Raden Mas Iman Sujono kemudian menikah dengan salah seorang anggota Laskar Langen Kusumo, prajurit wanita dari Laskar Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Ayu Saminah dan biasa dipanggil Nyi Juwul. Pasangan ini kemudian dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Raden Ayu Demes. Setelah dewasa, Raden Ayu Demes dikawinkan dengan pengikut
Setelah dewasa, Raden Ayu Demes dikawinkan dengan pengikut terdekat dan terpercaya Raden Mas Iman Sujono yang bernama Tarikun Karyorjo dari Tuban. Pernikahan ini menurunkan dua orang anak laki-laki, yakni Raden Asin Nitirjo dan Raden Yahmin Wiharjo. Keduanya sejak tahun 1946 hingga sekarang menjadi juru kunci Pasarian Gunung Kawi. Akhirnya Raden Asin Nitirjo menurunkan tiga orang anak, yakni Raden Nganten Tarsini, Raden Supodoyono, dan Raden Sulardi Suryowidagdo. Sedang Raden Yahmin Wiharjo menurunkan seorang anak laki-laki bernama Raden Supratikto R.S. Suryowidagdo 1989. Raden Mas Iman Sujono meninggal dunia pada hari Selasa Wage malam Rabu Kliwon tanggal 12 Suro 1805 atau tanggal 8 Februari 1876. Jenazah Raden Mas Iman Sujono dimakamkan dalam satu liang dengan Mbah Jugo. Hal ini dilakukan sesuai dengan wasiat Mbah Jugo yang pernah menyatakan bahwa bila mana kelak keduanya telah wafat, meminta agar supaya dikuburkan bersama dalam satu liang lahat. Mengapa demikian? Hal ini rupanya mengandung maksud sebagai dua insan seperjuangan yang senasib, sependeritaan, seasas, dan satu tujuan dalam hidup, sehingga mereka selalu berkeinginan untuk berdampingan sampai ke alam baka. Di samping itu, terdapat beberapa alasan yang mendasar keinginan itu, ialah keduanya adalah sejawat seperjuangan mulai dari titik awal dalam suasana duka maupun suka, semasa bersama-sama bergabung dalam Laskar Diponegoro. Mbah Jugo tidak beristri, apalagi berputra. Raden Mas Iman Sujono sudah dinyatakan sebagai putra kinasi serta penerus. Konon, pada zaman Majapahit, Gunung Kawi disebut Gunung Mintorogo, yang artinya gunung yang suci, yang dimana oleh para Brahmana dijadikan tempat bertapa. Jadi intinya Gunung Kawi atau disebut Gunung Mintorogo adalah tempat yang suci untuk menjernihkan diri dari pikiran kotor. Nah, demikianlah pemirsa sekilas kisah mengenai Gunung Kawi yang saya ambil dari berbagai sumber. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari sekilas kisah tersebut, sehingga kita lebih bisa memaknai Gunung Kawi sebagaimana mestinya, bukan menjadikannya sebagai sarana kemusyrikan. Naudzubillahi min dzalik. Perkuat diri dengan iman, karena itu merupakan jalan yang dicintai Tuhan. Jangan sesekali mendekati kemusyrikan, karena itu merupakan murka yang akan datang dari Tuhan.